Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang polinomial atau suku banyak. Kita lanjut ke bagian C, yaitu pembagian suku banyak. Fx sama dengan x pangkat 2 tambah 5x tambah 4 dibagi dengan x tambah 2. Kita mengerjakannya dengan cara bersusun panjang. Perhatikan suku pertama dari yang dibagikan, yaitu x pangkat 2. Kemudian perhatikan suku pertama dari pembagi. X pangkat 2 dibagi dengan x, hasilnya adalah x. X kalikan dengan x tambah 2. X kali x kuadrat, x kali 2 adalah 2x. Maka hasilnya x pangkat 2 tambah 2x. Lalu dikurangkan, x pangkat 2 dikurang x pangkat 2, 0. 5x dikurang 2x. 3x, lalu turunkan 4. 3x tambah 4. Lalu 3x dibagi dengan x. Jadi tetap kamu perhatikan suku pertama dengan suku pertama. 3x dibagi x hasilnya positif 3. Lalu 3 kalikan kembali dengan pembagi. 3 kali x, 3x, 3 kali 2, 6 ya. Maka 3x tambah 6. Lalu dikurangkan, 3x kurang 3x, 0. 4 dikurang 6, negatif 2. Dengan demikian, x pangkat 2 tambah 5x tambah 4 sama dengan x tambah 2 dikali x tambah 3 ditambah negatif 2. Yang dibagikan, ya, x pangkat 2 tambah 5x tambah 4, pembagi adalah x tambah 2, hasil bagi adalah x tambah 3, dan sisa pembagian adalah negatif 2. Atau dapat disimpulkan seperti ini. Yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa pembagian. Kemudian kita lanjut ke bagian 1, pembagian suku banyak dengan pembagi berbentuk x kurang k. X kurang K, berarti koefisien X, koefisien dari variabel pembaginya adalah 1. Nah, polanya perhatikan bentuk yang dibagikan sama dengan, ya, jadi bentuk atau polanya adalah seperti ini, yang dibagikan sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa pembagian. Perhatikan contohnya. Fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 tambah 4x tambah 1 dibagi oleh x kurang 1. Kita mengerjakannya dengan cara atau metode sintetik atau disebut juga metode Horner. Nah, kalau cara bersusun panjang kita sebut saja dengan metode klasik, ya. Jadi ada dua untuk pembagian suku banyak, dua metode yang kita gunakan, yaitu metode klasik dan metode sintetik. Perhatikan skemanya. Nah, pembaginya adalah x kurang 1. X kurang 1 anggap sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Nah, kemudian koefisiennya dituliskan di sini 2, negatif 5, 4, dan 1. Nah, perhatikan pula derajat dari yang dibagikan, ya. Derajat dari yang dibagikan adalah 3, karena variabel berpangkat tertinggi di sini adalah 3. Perhatikan urutannya, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0. Pangkat 0 ini berarti yang tertinggal atau yang kita tuliskan hanya koefisiennya, maka ini disebut dengan suku tetap atau konstanta. Koefisien dari x pangkat 3 adalah 2, koefisien dari x pangkat 2 adalah negatif 5, koefisien dari x pangkat 1, ya, koefisien dari x pangkat 1 adalah 4, koefisien dari x pangkat 0 adalah 1. Jadi 2x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 tambah 4x tambah 1 itu lengkap, ya, terurut dari pangkat 3 sampai pangkat 0. Maka di sini tidak ada koefisiennya yang 0. Jadi kalau ada yang tidak dituliskan di sini, ya, tidak terurut, tidak lengkap, berarti ada koefisiennya yang 0. Maka tuliskan 0 di skema, ya. Nah, 2, negatif 5, 4, dan 1. Turunkan 2. Lalu 2 dikali dengan 1. Hasilnya dituliskan di sini. 2, negatif 5 tambah 2, negatif 3.
Lalu negatif 3 kembali kalikan dengan 1. Hasilnya negatif 3, 4 ditambah negatif 3, 1. 1 kembali kalikan dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. 2, negatif 3, dan 1 itu disebut dengan koefisien hasil bagi. Sementara 2 ini ya disebut dengan sisa pembagian. Nah, koefisien hasil bagi ini menentukan hasil bagi. Ya. Nah, bagaimana hasil baginya? X pangkat berapa untuk memenuhi di sini ya, untuk 2, negatif 3, dan 1. Kita perhatikan derajat dari yang dibagikan. Derajat dari yang dibagikan adalah 3. Karena variabelnya berpangkat tertinggi 3. Kemudian derajat pembagi adalah 1. Karena variabelnya berpangkat tertinggi 1, yaitu X ini ya, X pangkat 1. Nah, untuk cara mudahnya adalah X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 1. Maka hasilnya X pangkat 2. Maka variabel di sini berpangkat tertinggi 2. 2X pangkat 2 kurang, urutkan ya, kurang 3X tambah 1. Jadi fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 tambah 4x tambah 1 sama dengan, ini yang dibagikan sama dengan pembagi kali hasil bagi. Jadi hasil baginya 2x pangkat 2 kurang 3x tambah 1. Tambah sisa pembagian, yaitu tambah 2. Jadi bentuknya ini sesuai dengan pola yang ada di atas ya. Yang dibagikan sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Inilah pembagian suku banyak dengan pembagi berbentuk X kurang K. Kita lanjut ke bagian kedua. Pembagian suku banyak dengan pembagi berbentuk AX kurang B. Nah, AX kurang B ini menunjukkan kalau koefisien dari pembagi lebih dari 1. Ya. 4X pangkat 3 kurang 8X kuadrat kurang X kurang, tambah 5. Dibagi dengan 2X kurang 1. Nah, di sini pembaginya sudah berkoefisien 2, lebih dari 1. Ya. Nah, ini akan mempengaruhi hasil bagi nantinya. Kita kerjakan dengan cara sintetik atau metode Horner. Nah, 2X kurang 1 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 1, maka X sama dengan 1 per 2. Kemudian koefisiennya, koefisien dari yang dibagikan, perhatikan 4, negatif 8, negatif 1, dan 5. Ini juga lengkap ya, terurut pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 untuk variabelnya. 4, negatif 8, negatif 1, dan 5. Lalu turunkan 4. Kemudian 4 dikali dengan 1 per 2. 2, negatif 8 tambah 2, negatif 6. Lalu dikali dengan 1 per 2. Negatif 3, negatif 1 tambah negatif 3, negatif 4. Kemudian kalikan dengan 1 per 2 kembali. Negatif 2, 5 tambah negatif 2. Maka hasilnya 3. Hasil bagi sama dengan, nah perhatikan yang tadi, cara yang nomor 1. Ya, di sini koefisien hasil baginya akan kita bagi dengan 2. Ya. Jadi tidak langsung seperti yang nomor 1, itu perbedaannya. Karena apa? Karena koefisien dari pembagi sudah lebih dari 1. Jadi kalau koefisien pembaginya di sini 2, maka dibagi dengan 2. Koefisien pembaginya 5, maka dibagi dengan 5. Nah, hasilnya untuk koefisien sementara 4, negatif 6, negatif 4, kita tuliskan 4X pangkat 2 kurang 6X kurang 4 dibagi 2. Maka hasil baginya adalah 2X pangkat 2 kurang 3X kurang 2. Bagikan satu-satu. 4X pangkat 2 dibagi 2, 2X pangkat 2, negatif 6X dibagi 2, negatif 3X, negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Jadi hasil baginya adalah 2X pangkat 2 kurang 3X kurang 2, dan sisa pembagiannya adalah 3. Inilah pembagian suku banyak dengan pembagi berbentuk AX kurang B. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pembagian suku banyak dengan pembagi berbentuk kuadrat. Atau bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Suku banyak Fx ya dibagi dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C untuk A tidak sama dengan 0. Ya, jadi di sini A-nya tidak boleh 0. Kalau A-nya 0, maka X pangkat 2-nya juga akan tidak dituliskan, berarti tidak
berbentuk kuadrat, ya. Maka A-nya tidak boleh 0. Hasil bagi dan sisa pembagian dapat kita cari dengan cara bersusun panjang, ya, atau cara klasik. Nah, dapat juga nanti dicari dengan cara sintetik. Hanya di sini di pembelajaran ini Ibu menyajikan pembagian dengan bentuk kuadrat dengan cara klasik atau bersusun panjang. Perhatikan contohnya. X pangkat 4 kurang 2X pangkat 2 kurang 13X tambah 19 dibagi dengan X pangkat 2 kurang 2X kurang 3. Suku pertama X pangkat 4 ya dibagi dengan suku pertamanya X pangkat 2. Suku pertama dari yang dibagikan dibagi dengan suku pertama dari pembagi. X pangkat 4 dibagi X pangkat 2, hasilnya X pangkat 2. Lalu X pangkat 2 kalikan dengan pembagi. X pangkat 2 kali X pangkat 2 kali negatif 2X kali negatif 3. Hasilnya X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2. Kemudian dikurangkan, ingat untuk mengurangkannya adalah kurangkan suku-suku yang sejenis. X pangkat 4 kurang X pangkat 4, 0. Nah, negatif 2X pangkat 2 dikurang. Lihat, jangan yang ini ya, maaf, jangan yang negatif 2X pangkat 3, karena ini tidak sejenis. Maka kurangkan dengan negatif 3X pangkat 2. Nah, sementara X pangkat 3 X pangkat 3 tidak ada untuk yang dibagikan, tidak dituliskan, berarti koefisiennya 0. Ya, untuk yang dibagikan ini X pangkat 3 tidak dituliskan, berarti koefisiennya 0. Maka untuk mengurangkannya, 0 dikurang negatif 2X pangkat 3. Maka hasilnya positif 2X pangkat 3. Ini. Ya, jadi kalau tidak dituliskan di atas, ya, itu 0, berarti kita anggap 0. 0 dikurang negatif 2X pangkat 3, positif 2X pangkat 3. Kemudian negatif 2X pangkat 2, ya, ini, dikurang negatif 3X pangkat 2. Maka hasilnya positif X pangkat 2. 1X pangkat 2. Negatif 13X turunkan, ya, karena tidak ada pengurangnya. Langsung negatif 13X lalu tambah 19. Ya. Jadi perhatikan benar-benar jika tidak ada dituliskan X pangkat 3 di atas, maka itu adalah 0 dikurang dengan yang di bawah pengurangnya. 0 dikurang negatif 2X pangkat 3. Maka menjadi 2X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kemudian 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 2, hasilnya 2X. Lalu 2X kalikan dengan pembagi. 2X kali X pangkat 2 kali negatif 2X kali negatif 3. Menjadi 2X pangkat 3 kurang 4X pangkat 2 kurang 6X. Kembali dikurangkan. 2X pangkat 3 kurang 2X pangkat 3, 0. 1X pangkat 2 dikurang negatif 4X pangkat 2. Menjadi positif 5X pangkat 2. Negatif 13X dikurang negatif 6X. Berarti jadi negatif 13 tambah 6, negatif 7X, lalu tambah 19. Nah, kemudian 5X pangkat 2, bagikan dengan X pangkat 2, hasilnya positif 5. 5 dikali X pangkat 2, dikali negatif 2X, dikali negatif 3. Menjadi 5X pangkat 2, kurang 10X, kurang 15. Kemudian kurangkan 5X pangkat 2, kurang 5X pangkat 2, 0. Negatif 7X dikurang negatif 10X. 3X. 19 dikurang negatif 15. Jadi 19 tambah 15. Jadi 3X tambah 34. X pangkat 2 tambah 2X tambah 5 adalah hasil bagi. 3X tambah 34 adalah sisa pembagian. Nah, demikian tadi pembelajaran untuk hari ini, ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.